Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Kapus Diklat Teknis Pak Dr. Mas Tuki dan Pak Kabak, juga para WI yang hadir, terutama WI Teknis. Yang saya hormati seluruh peserta yang tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kapus Diklat Teknis, baik dari unsur pengawas. Saya ingin tahu yang mana yang unsur pengawas. Mayoritas pengawas berarti ini ya. Unsur unsur WI-nya malah minoritas ya. Unsur dosen, jadi yang banyak ini pengawas dan dosen. Kalau pengawas ini pengawas madrasah atau pengawas BI? Madrasah. Madrasah, karena ini program madrasah education reform ya. Bapak sekalian, implementasi kurikulum Merdeka ini sudah cukup lama untuk dipendis sejalan dengan program yang di backup oleh World Bank. Dan memang ketika ada rilis dari World Bank, salah satu fokus dari pendis itu terjadi berikan penguatan ini, arahnya salah satunya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Tentu selain RK, selain peningkatan kompetensi dosen, guru, kepala madrasah, dan pengawasnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini sudah dilakukan cukup masif di tahun terakhir ini oleh Pusdiklat Teknis bermitra dengan Pendis KSKK. Kita harus melihat secara menyeluruh terkait dengan memastikan apakah IKM ini sudah bisa difahami dengan baik atau paling minim sudah menyasar ke semua satker madrasah. Madrasah kita itu jumlahnya berapa Pak? Tadi negeri swasta ya, bayangkan 86.000. Sebab kalau kita misalnya mendatangi ke madrasah-madrasah swasta, terutama swasta yang paling besar kan swasta, mereka itu jangankan disapa, dihampiri aja nggak pernah. Atau apa makhluk kurikulum Merdeka? Ada nggak ngikuti TikTok anak kecil? Iya, jalan-jalan sambil Merdeka, zamannya Merdeka. Sore main. Itu sebenarnya gambaran protes sosial ya. Viral itu. Nah itu disuruh guru atau enggak saya nggak tahu. Tapi itu gambaran bahwa jangan-jangan istilah Merdeka itu baru pada discourse. Kan seringkali kita ini pandai menggunakan terminologi baru, ya kan? Tapi kehilangan substansi. Ya, mudah-mudahan ini bukan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini berlanjut. Nanti barometernya tahun depan lah. Kalau berlanjut berarti ya ini substantif. Tapi kalau kemudian tiba-tiba berubah lagi, ya, dari kurikulum 13 belum selesai berubah lagi. Itu artinya kita ini memang akan terus uji coba ya, trial and error. Jadi yang paling kita khawatirkan sesungguhnya belum menyasar 86.000 itu tiba-tiba cut off. Itu yang disebut Pak Mas Tuki itu koitus. Tahu koitus ya? Ya kan lagi asik-asiknya ya? Asik-asiknya belum ada CKN, tiba-tiba di tengah jalan kemudian terputus. Itu sebenarnya paling dikhawatirkan. Sampai kapan bangsa ini trial and error? Selalu starting from zero. Jadi kampusnya baru, kebijakan baru, gitu.
bahaya. Jadi sustainability kita itu ada kecenderungan begitu. Ada kecenderungan ingin zamanku ya zamanku, problem. Tidak ada keinginan kita itu berpikirnya sustainabilitas, kebersambungan, keberlanjutan. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda ada yang satunya apa judulnya itu? Perubahan ya. Udah jelas pasti berubah kalau udah itu. Kita apa bermaksud mengomentari soal isu itu ya, tapi udah jelas. Pasti berubah. Tanpa masuk ke sana loh. Dan itu nggak usah diekspos nanti. Kebiasaan digoreng saya nggak mau ya. Ini boleh makanya harus hal-hal yang sepanjang ruang kelas. Ini anggap ruang kelas itu kebebasan akademik. Kadang-kadang juga nakal, sudah dibilang begitu masih ada yang rekam yang miring-miring. Digoreng. Tapi yang ngaji tadi juga harus belajar lagi ya. Yang ngaji tadi. Langsung dikritisi. Surat Al-Isra aja nggak apa. Mau ditanya. Jadi yang gitu-gitu sering saya nyinyirin. Mas Pun tadi saya tanya siapa itu? Oke, kembali ke laptop. Jadi yang paling kita khawatirkan itu adalah di tengah-tengah kita sedang gencar-gencarnya mengimplementasikan KM yang menurut saya dalam banyak hal ada positifnya loh ya. Guru disuruh merdeka, kampus disuruh merdeka, dosen disuruh merdeka. Dalam beberapa hal ya, positif. Sebenarnya siapa sih kurikulum? Atau kalau kita bicara tentang kurikulum itu sebenarnya makhluk apa sih? Kalau di mata saya sering saya katakan, the real curriculum is the teacher. The real curriculum is the lecturer. Kurikulum yang sesungguhnya itu guru atau dosen itu. Not about the document. Kalau dulu di kampus namanya kita sering sebut SAP, bukan SAP-nya atau bukan RPP-nya kalau di tingkat satuan pendidikan madrasah. Maka belakangan RPP diganti dengan istilah baru lagi kan. Jadi modul. Ya, itu istilah oke lah, namanya juga ganti istilah. Tapi buat saya bukan itu semua. Administrasi. Yang sesungguhnya secara substantif yang dimaksud merdeka itu karena yang dimaknai merdeka adalah orangnya. Berarti the curriculum, the real curriculum, the living curriculum adalah the teacher or the lecturer. Yang lainnya adalah sebagai pendukung. Dokumen itu pendukung, CP pendukung, TP pendukung, ATP pendukung. Itu hanya istilah-istilah saja. Menurut saya kita juga jangan terjebak istilah-istilah itu. Pandemi menurut UNESCO Indonesia termasuk yang masuk kategori banyak learning loss, learning crisis. Kalau menurut saya bukan cuma pandemi, sebelumnya juga learning crisis. Sebelum-sebelumnya itu terlihat dari capaian PISA kita. Program for International Student Assessment. Dan kita juga di sini ada diklat itu ya. Kita sedang menggarap di Pusdiklat ini kita minta menggarap juga training terkait yang outputnya peningkatan PISA. Jadi kalau mengukur capaian literasi, numerasi, sains kita itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Gimana mungkin dari tahun 2018 kita masuk di OECD itu, anggota negara berkembang ya. Apa OECD itu? Organization C-nya apa? OI, Economic for Cooperation Development. Masuk OECD sejak 2018, tren PISA kita itu bukan naik turun. Kita kan aneh kan? Jadi yang kita lakukan itu kira-kira ada output nggak lah? Kok
belajar, tapi jawabannya itu bukan ternyata nur. Itu artinya, jadi jawaban pembelajaran kita itu apa gitu? Hasilnya apa? Dilihat dari tadi, literasi, numerasi, sains. Mestinya kan ada perbaikan. Lalu PBB atau UNESCO menyebut banyak kejadian yang disebut dengan